bahasa Sunda dalam pembelajaran lain atau pembiasaan. Kemudian meningkatkan alokasi waktu dalam kurikulum. Kalau saat ini kami 1 minggu itu baru 2 jam pelajaran di sekolah. Kemudian menyadarkan pentingnya bahasa Sunda. Kemudian pendekatan penyelesaian masalah. Nah, dari banyaknya solusi-solusi yang disampaikan tadi, saya memilih pengayaan bahan atau sumber belajar. Jadi ingin mengembangkan di bahan atau sumber belajar pembelajaran bahasa Sunda. Gitu. Nah, di sini lebih spesifik sumber belajar yang ingin dikembangkan adalah buku interaktif berbasis digital, misalnya dengan AnyFlip. Kemudian ini pendekatan penyelesaian masalahnya untuk penelitiannya, saya ingin mencoba menggunakan R&D, Pak. Tapi terus terang memang belum begitu memahami tentang R&D itu sendiri. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mariati ya sudah mempresentasikan, berani gitu ya, berani mempresentasikan tugas yang sudah diberikan. Ini menjadi salah satu perhatian juga gitu ya kepada teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga tetap menyimak begitu ya, sehingga nanti apa yang sudah kita sampaikan sama-sama kita bisa mengevaluasi gitu ya. Nah, Ibu, saya rasa sudah usahanya cukup bagus ya. Tetapi begini Bu, dalam melakukan sebuah penelitian itu mesti fokus. Ya, fokus apanya Bu? Fokus terhadap masalah yang akan kita pecahkan. Betul? Bu Mariati dan teman-teman begitu ya? Nah, coba kalau kita lihat berdasarkan identifikasi masalah yang Ibu sudah lakukan begitu ya, saya rasa sudah cukup bagus, tetapi masih kurang fokus. Paham nggak maksud saya? Artinya begini benar Pak, dan teman-teman yang lain juga begitu ya. Kita ambil satu masalah saja, yang benar-benar itu menjadi fokus research kita, barulah itu nanti yang kita akan pecahkan. Oke, kalau di sini kan banyak sekali Bu komponennya gitu ya. Satu, motivasi dan minat siswa rendah, oh it's okay lah. Kemudian keterbatasan guru yang kurang kompeten, keterbatasan sumber belajar, lingkungan yang tidak mendukung. Konteksnya ini kemana-mana gitu loh, Bu Mariati. Nah, saran saya, Ibu mau ambil yang mana? Contoh, oh iya, saya mau fokus untuk mengatasi masalah sumber belajar saja yang ada di sekolah. Maka masalah yang Ibu angkat itu ya jangan ke proses pembelajarannya, tetapi fokus pada teaching material yang akan Ibu pecahkan. Misal, oh iya, kalau Ibu di sini mengkaji masalah tentang pembelajaran bahasa Sunda terkait dengan keterbatasan sumber belajar begitu ya, maka fokus masalahnya itu nanti adalah bagaimana sumber belajar yang digunakan oleh siswa terkait dengan mata pelajaran bahasa Sunda ini di kelas atau di sekolah. Nah, Ibu kan survei, oh iya Pak, tidak ada misalnya sumber bahasa materi ajar atau sumber belajar bahasa Sunda yang interaktif misalnya. Tidak menggunakan teknologi di bahan ajarnya atau terlalu banyak konten. Tidak ada skill yang dilatihkan di dalam bahan ajar tersebut. Nah, itu artinya fokus gitu loh. Betul nggak, Bu? Ya. Nanti berarti identifikasi masalah berarti Ibu fokusnya itu di sumber belajar atau materi ajar. Mengapa saya tembak di sumber belajar? Karena Ibu tadi di bawah-bawahnya itu nanti arahnya itu ke pengembangan bahan ajar begitu kan? Betul nggak, Bu? Iya, iya Pak, betul. Nah, Jadi kemarin berarti tuh masih bingung Pak, yang diidentifikasi masalah itu langsung fokus apa semuanya diucapkan dicantumkan dulu baru nanti merujuk ke bawah gitu. Siap-siap. bagus nggak apa-apa.
Oke, Jadi siap. kan tahu ya, Oke, siap, Pak. quote yang lain juga begitu ya. Jadi nanti, eee, apa, sumber yang misalnya ibu angkat ini sumber belajar, berarti ibu gali tuh masalah-masalah ya, yang berkaitan dengan sumber belajar pada pelajaran bahasa Sunda. Ibu gali, ya nanti di-list tuh gitu kan, ibu surveilah. Oke, itu ya, Bu, ya, kalau memang mau itu. Jadi fokus ya problemnya itu. Oke, ke bawah, Bu. Nah, oke, stop. Nah, kalau ini, itu bukan rumusan masalah, ini lebih ke apa yang akan kita cari gitu kan. Nah, berarti kalau memang kita ingin membuat rumusan masalah, ya bukan seperti ini, tapi bagaimana gitu kan ya, bahan ajar bla 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 gitu kan, misalnya yang dapat meningkatkan apa dan apa siswa gitu kan. Jadi satu saja, baru nanti dari rumusan masalah itu kita buat ke pertanyaan penelitian salah satunya. Misalnya, apa ya, dari masalah itu kita ingin memecahkan tentang motivasi siswa pada belajar bahasa Sunda, berarti ya dikaitkan berarti ya, bagaimana, eee, dampak gitu ya, bahan ajar titik-titik pada materi bahasa Sunda untuk meningkatkan minat dan motivasi misalnya. Jadi ke arah sana, Bu, rumusan masalahnya ya. Kemudian next, Bu. Jadi rumusan masalah itu hanya satu saja, Bu, Oh, satu saja, Pak. satu Berarti besar gitu ya, dan yang ini tadi ya, bagaimana bahan ajar yang dapat bla 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 gitu ya, Pak ya? iya, bahan ajar Oke. seperti apa gitu yang ingin yang Ibu, apa, yang ingin Ibu usulkan begitu ya untuk mengatasi masalah yang Ibu, dapatkan di sekolah. Oke, siap, Pak. Ya, kayak gitu ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, rencananya nah ini kan banyak nih, Bu, karena Iya, tadi karena masalah di awal itu, banyak ya tadi, Pak. apa, apa ya, eee, belum terlalu fokus gitu ya, sehingga kan ke mana-mana. Sorry sorry sorry. Jadi mungkin nanti di skemanya berbeda aja. Nomor 2 rencana solusi itu setelah identifikasi masalah baru nanti, rumusan masalahnya bagaimana gitu ya. Nah ini kan Ibu mengembangkan toh, bener kan? Mengembangkan bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya seperti apa? Lebih fokus, apa bahan ajarnya digital atau bahan ajarnya seperti apa, jadi harus spesifik, Ibu mau seperti apa gitu. Jadi dideskripsikan secara lebih spesifik di situ ya. Iya, pengen Ya, apa ya. gitu kembangkan, apakah bahan ajarnya apa komik, atau bahan ajar berbasis augmented reality, atau seperti apa, dan jelaskan mengapa Ibu memilih solusi tersebut gitu ya. Siap, siap. Alasannya apa gitu loh. Nah, untuk menemukan alasannya apa itu tentu Ibu mesti melakukan kajian berdasarkan previous research atau riset-riset sebelumnya. Paham nggak, Bu? Kalau Bisa lihat seperti ini kan saya membacanya itu, ini persepsi Ibu, gitu kan. Padahal di dalam sebuah penelitian, semua asumsi-asumsi itu, apalagi asumsi pribadi gitu ya, harus kita kesampingkan, gitu kan. Nah, makanya dalam membuat rencana solusi yang akan dirancang, kita mesti berdasarkan pada kajian-kajian ilmiah, gitu ya. Bu Mariati ya? ya, Jadi nanti clear, oke bagus. Kemudian ke bawah Bu. Nah ini kan bener nih, pendekatannya ini kan, mengembangkan bahannya. Nah ini aja langsung Bu, misalnya buku interaktif berbasis digital, gitu ya. Itu aja langsung, apa, penyelesaian masalahnya dan, mengapa Ibu memilih buku interaktif
berbasis digital ini gitu loh. Itu harus ada kajiannya. Nah, ini sudah benar ya pendekatan masalah penyelesaiannya menggunakan metode R&D gitu ya, mulai dari Ibu memilih ADDIE. Saya rasa cukup baik, Bu, ya, tinggal nanti dipertajam begitu ya. Catatan dari saya, apa, masalahnya tadi difokuskan lagi, yang pertama, yang kedua, apa tadi, pendekatan penyelesaian masalahnya atau inovasi inovasi pemecahan masalahnya apa tadi ya, Ya, asumsinya dikesampingkan tetapi dasarnya apa, Ibu mengusulkan, apa, solusi tersebut, apa kajian ilmiahnya, baru nanti metodenya pakai ADDI ini. Saya rasa siap. cukup sesuai antara yang Ibu inginkan. Sebenarnya Ibu berarti kan menginginkan mengembangkan bahan ajar toh, Bu? Iya. Oke, Boleh saya tanya Pak sedikit boleh ya? Ya boleh, jadi silakan. ini Pak, saya sebenarnya betul saya ingin mengembangkan bahan ajar berbasis digital interaktif di sekolah gitu ya. Nah ini kan jadi saya bisa mengadakan semacam survei kecil-kecilan sederhana aja gitu kali ya Pak ya, Boleh, terhadap iya guru gitu, iya, kemudian beberapa apa cukup di sekolah saya atau mengambil sekolah lain misalnya satu kecamatan atau gimana Pak? nggak perlulah, cukup di sekolah Ibu Cukup di atau sekolah sekolah saya. yang lain lah sampel. Tapi Ibu Oke. survei tentang bahan ajarnya, ingat Iya. fokus gitu ya. Di bahan ajar Kalau saja kita ya Pak mau ya. nembak itu kan tahu tujuan kita itu ke mana, jangan Siap, sampai nanti siap. nembaknya ke mana-mana gitu kan. Jadi Iya, jadi terlalu melebar gitu loh. iya, Jadi siap, nanti siap. fokus riset kita. Oke, siap. Boleh Bu, survei ya itu yang saya maksud tadi, berarti Ibu paham. Maksudnya untuk Bisa. menggali masalah kan kita harus survei, nanya dan Iya, sebagainya kan. iya, oke, siap Pak. Oke. Oke, baik. Ya. Itu ya Bu Mariati Oke, ya? terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf Iya. masih banyak kelirunya. Nanti Oh, diperbaiki. nggak apa-apa, sudah bagus nih. Iya, oke. Silakan yang Saya lain. stop share ya Pak. Iya, Bu, Terima monggo Bu. kasih. Silakan yang lain Ibu Nunita. Boleh saya Pak Didit, Boleh. Yeti, izin share screen, tapi ini saya pemikiran sederhana saya ya Pak ya, jadi coret-coretannya juga nggak banyak gitu, cuma saya izin dulu Pak, share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didit dan teman-teman semua, izinkan saya ini ada permasalahan di saya, yaitu identifikasi masalahnya adalah siswa SD mengalami kesulitan memahami menyelesaikan soal cerita matematika pada materi operasi hitung campuran. Jadi ada anak, saya pernah ngajar di kelas 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi salah satu yang paling banget PR buat saya adalah ketika mengajarkan matematika soal cerita. Nah, di sini identifikasinya itu dua, tingkat pemahaman bacaan siswa yang masih rendah sehingga sulit menangkap maksud soal ceritanya. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam menganalisis informasi penting yang terdapat dalam soal cerita. Kemudian, siswa tidak mampu mengidentifikasi operasi matematika yang sesuai dengan konteks soal. Jadi dia ngerti, ini dibagi, ditambah, diapain ya Ustazah, diiniin. Aduh, pusing banget itu anak-anak kalau udah soal cerita. Ya, yang nanya nggak satu, sekelas lagi ya. Lanjut, kemudian saya lagi ini. Saya turunin ya Pak ya. Ini rencana solusi yang akan saya rancang ini baru pikiran-pikiran saya aja, model dan metode pengajaran guru. Jadi pada prosesnya, alat peraga yang relevan, ada treatment kepada siswa. Kemudian rencana penyelesaian masalahnya, rencananya ada eksperimen kuasi, yaitu menguji efektivitas suatu metode pembelajaran, misalnya penggunaan alat peraga, media interaktif, atau metode diskusi kelompok seperti PBL gitu. Dengan ini diharapkan
eksperimen kuasi ini, siswa memahami soal cerita matematika pada operasi hitung campuran matematika pada kelas 3 SD. Demikian Pak Didit. Baik, Bu Yeti Iya, itu ya. Bapak. Bu Yeti saya rasa identifikasi masalahnya cukup bagus begitu ya. Sudah fokus itu ya, lebih fokus pada bagaimana anak-anak ini mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal cerita pada matematika ya, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, Khususnya soal cerita. iya, oke. Ini sudah bagus ya, Bu, ya? Masalahnya sudah fokus, jadi Ibu ingin memecahkan kalau saya rasa ini adalah kemampuan pemecahan masalah ya, siswa. Betul, Pak. Betul, itu variabelnya ya, Bu, ya? Iya, Jadi, Ibu solusinya ingin bukan mengembangkan, di prosesnya kali Pak, saya ambil bagian proses pembelajarannya, iya, ya, betul. implementasi pembelajaran. Nah, yang perlu Ibu, kaji ulang adalah model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Baik. Fokus ke modelnya, ataukah medianya, ataukah dua-duanya. Misal, Ibu kan di pendekatan penyelesaian masalahnya kan kuasi eksperimen begitu ya. Iya, Pak. Itu kan nanti ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Betul. Misal saya berikan contoh nih misalnya, oh iya, rencana solusi yang saya gunakan adalah model PBL berbantuan alat peraga apa misalnya kartu bergambar atau kartu cerita misalnya. Itu yang Ibu usulkan gitu ya. Nah, itu, apa dasarnya gitu loh, Ibu memilih, model tersebut, gitu ya, Bu, ya? Dasarnya apa? Berarti Ibu mesti solusi yang Ibu bangun ini harus berdasarkan kajian ilmiah. Gitu tadi, riset-riset sebelumnya bagaimana untuk menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah siswa ini, keterampilan pemecahan masalah ini, problem solving lah. Jadi Ibu harus mencari itu artikel-artikel atau riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, nanti kan ketemu tuh, orang itu sudah melakukan apa saja, gitu kan. Nah, dari sana Ibu pasti punya gagasan tuh, punya ide, terkait dengan, usulan, solusi Ibu, begitu ya. Sebenarnya kalau Ibu di kajian riset itu sudah mengkaji, itu kan sudah ada sebenarnya, apalagi kalau misalnya topiknya sesuai begitu kan, nanti di situ akan kita akan bisa lihat gitu ya, mana kira-kira metode yang tepat, gitu Bu. Kemudian tambahan saya lagi, identifikasi masalahnya itu sudah bagus Bu, tetapi tambahkan lagi Bu, misal siswa tidak mampu mengidentifikasi operasi matematika secara dalam konteks soal gitu ya. Kalau Ibu bisa menambahkan data kuantitatif, misalnya prosen kah, itu bagus. Jadi dalam menemukan masalah itu bisa dalam bentuk kuantitatif data ataupun kualitatif data. Nah, berarti data kuantitatif Ibu lihat aja, karena ini tentang operasi matematika, Ibu beranjak pada literasi matematika siswa. Itu data PISA itu ada tuh, data literasi matematika siswa itu seperti apa. Kemudian Ibu kaitkan dengan yang ada di sekolah Ibu dan Bapak. Sekolah Ibu gitu ya Bu Yati. Apakah Ibu hasil wawancara gitu ya, atau observasi. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya terkait dengan operasi hitung matematika ini. Karena Ibu kan ke proses nih. Iya, Mengkajiannya kan proses pembelajaran gitu kan. iya. Berarti Ibu harus mesti melakukan survei. Bagaimana sih proses pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan operasi matematika ini, selama di, sekolah.
apakah hanya diskusi saja atau seperti apa, Ibu mesti melakukan survei itu. Begitu ya, Bu, ya? Baik, Pak. Sudah cukup bagus nih. Saya tutup ya, Pak, ya. Terima Kemudian kasih banyak, Pak. metodenya berarti kan bukan eksperimen kuasi, Bu. Oh, iya, baik. Kuasi eksperimen, itu Oh, kebalik. kebalik ya, Pak. Ya, saran saya metode kuasi eksperimen itu kan banyak tipenya, ya. Iya, Pak. Ada yang pretest, post-test, control group design, ada yang 2 kelas, ada yang 1 kelas, ada yang 3 kelas. Nah, Ibu pilih yang mana? Kan kemarin sudah diajarkan tuh berbagai banyak metode kuasi kan, lebih spesifik aja. Ibu pakai tipe yang mana kuasi eksperimennya? Apakah pretest, post-test, control group design, ataukah counterbalance, ataukah yang lain, gitu kan? Iya. Ibu harus tetapkan untuk, itu. Kemudian ketika sudah menetapkan, berarti kan nanti ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, nanti Ibu kasih keterangan, misalnya kelas eksperimennya pakai model pembelajaran apa, kelas kontrolnya pakai apa, sehingga nanti ketika kita akan membuat sebuah proposal, itu sudah terlihat jelas, begitu, susunan, proposal Ibu. Begitu, Bu Yati. Iya, Di baik. Terima mengerti. kasih banyak, Bapak. Saya tutup dulu ini share-nya. Terima kasih. Ya. Ya begitu ya, Bu Yati, ya? Baik, Clear ya? Bapak. Baik, clear, insya Allah. Makasih banyak, Ya. Bapak. Ya, oke. Silakan teman-teman yang lain. Boleh izin saya, Dok. Silakan, Bu. Sudah terlihat belum ya, teman-teman? Sudah, Bu, Ya. terlihat ada. Ini saya menemukan identifikasi permasalahan. Di sini juga saya mencari referensi dari beberapa artikel yang terkait, seperti rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam literasi membaca. Ini ada di artikel yang saya temukan. Sama sampai dengan media pembelajaran dan kurangnya pengembangan media inovatif serta kurangnya pengetahuan tentang budaya setempat. Ini adalah identifikasi permasalahan yang saya peroleh. Sementara rencana solusi, saya ingin mengambil judul itu tentang meningkatkan literasi membaca menggunakan media pembelajaran monopoli berbasis CRT. Di sini akan menggunakan medianya R&D dengan model pembelajaran ADI. Ini adalah beberapa penelitian yang lalu yang juga menggunakan media pembelajaran monopoli. Berikutnya ini adalah pendekatan penyelesaian masalah. Jadi saya belum seperti teman-teman yang lain diperincikan, hanya baru membuat seperti ini saja gambarannya. Gitu, Dok. Baik, Ibu berarti masalahnya tentang literasi membaca ya? Iya. Yang Ibu ingin itu kan ya? Iya. Ya, selain itu, oke, satu dulu. Kalau literasi membaca, Ibu mesti baca tentang hasilnya PISA tuh, tentang literasi membaca siswa Iya. Indonesia itu ada data kuantitatifnya kan. Kemudian hasil studinya PIRLS, studi internasional tentang PIRLS itu tentang bagaimana keterampilan baca anak-anak siswa. Itu seluruh dunia ada, termasuk Indonesia. Iya, Dok. Nah, ini sebenarnya menarik gitu ya. Kemudian itu kan data-data secara umum ya. Nah, kalau memang seperti itu berarti Ibu harus mencari data dulu gitu ya, survei di lingkungan Ibu gitu ya. Gimana literasi membaca anak-anak ini. Gitu ya. Kemudian yang Ibu ingin itu kan tadi apa? Media ya, Bu, ya? Ya, media pembelajaran monopoli. Oh, media kan? Berarti Ya, nanti media. kaitkan. Bagaimana media yang digunakan oleh guru gitu ya, di sekolah.
Apakah mereka tidak menggunakan media atau seperti apa? Harus sesuai dengan data itu, Bu. Nah, kan Ibu menggunakan media pembelajaran monopoli berbasis CRT ya, Bu, ya, Ya, ya. Culturally Responsive Teaching. Ya bagus gitu ya, sudah tepat gitu ya, pakai menggunakan pendekatan ADDI, tetapi Eee, berkali-kali jelaskan, mengapa ya Ibu menggunakan ini, mengapa harus pembelajaran monopoli, dan mengapa CRT. Jelaskan, tidak Ya, hanya ya. Ibu sampaikan linknya seperti ini, tapi jelaskan, hasil riset ini tuh seperti apa, sehingga kami sebagai pembaca itu jelas gitu loh. Oh iya Pak, saya menggunakan monopoli berbasis CRT itu berdasarkan hasil riset Ardianto tahun 20 ini menyatakan bahwa bla 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 bla. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yola tahun 2021 begini begini begini. Baik. Lebih lanjut ya Ya, penelitian yang dilakukan oleh Yeti hasilnya begini, ya itu menjadi dasar. Gitu ya, Bu, ya. siap, siap. Jadi, saya rasa cukup menarik begitu ya ini ya, apa yang sudah diusulkan, cuma nanti dipertajam aja, Bu, Ya, diidentifikasi masalahnya begitu ya. siap. Cari data kuantitatif gitu ya tentang, positioning literasi membaca anak-anak Indonesia gitu ya. Kemudian kaitkan dengan data di sekolah Ibu. Kemudian karena Ibu di sini adalah capture-nya adalah media gitu ya, berarti medianya bagaimana di sekolah itu? Apakah memang dia, bisa, apa ya, meningkatkan kemampuan membaca siswa atau tidak? Ya tentu tentu nanti hasil surveinya itu jangan gini, hasil survei di sekolah menunjukkan bahwa media yang digunakan tidak memfasilitasi anak untuk meningkatkan literasi, bukan kayak gitu. Ya, Tapi lebih begini, media apa sih yang digunakan oleh guru-guru yang ada di sekolah, khususnya pada materi membaca ini? Apakah hanya teks saja atau seperti apa? Kan itu berdasarkan hasil survei Ibu begitu ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Mungkin begitu Bu Yola. Pak boleh bertanya? Oh boleh. Saya pernah mendengar, istilah uji luas dan uji terbatas ya. Itu Mhm. seperti apa ya? Nah, nanti itu di metode. Ya, Jadi nanti ketika Ibu sudah menemukan, fokus masalahnya, solusinya sudah clear, di metode nanti dijelaskan lagi. Karena kan di dalam ADD itu ada analyze, ada design, development, implementation, dan evaluation. Nah, di tahap development itu kan kita mengembangkan toh, mengembangkan dalam artian ini kan medianya diuji oleh validator, ya, diuji secara terbatas. Nah, itu di development misalnya diuji cobakan ke 5 orang anak, baru implementation gitu kan. Implementation itu ya implementasi sih bahan ajar tadi setelah diuji coba terbatas, baru diuji skala luas di kelas yang sebenarnya. Nah, itu maksudnya ke sana, Bu. Tapi sekarang fokuskan saja di masalah dan juga solusi yang memang benar-benar nanti Ibu akan gunakan. Saya rasa sudah tergambar dari sini. terima Sudah tampak. kasih. Begitu Bu Yola? Ya, terima kasih dok. Iya. Oke, yang lain Ibu dan Bapak silakan. Izin Pak, Silakan Pak Rifki. Bismillah, saya mau mencoba, Prof. Dokter Didi, saya mencoba ya. Iya, menunggu Pak Arif nih. Oh, Pak Rifki dulu, baru Pak Ibu Rifki, Bang Rifki. Gafun. Rifki. sudah terlihat belum ya dok? Belum? Ini adapun identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah saya khususnya ada 3 Pak dosen. Yang pertama yaitu rendahnya keterampilan proses sains peserta didik dalam mengikuti pelajaran IPAS khususnya pada materi sistem pencernaan. Yang kedua kurangnya pengembangan media inovatif sehingga perlu adanya inovasi salah satunya dengan media berbasis augmented reality berbantuan Assembler Edu. Yang ketiga, guru belum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model atau pendekatan. Adapun rencana solusinya yaitu
saya akan melaksanakan pengaruh pendekatan STEM berbasis aplikasi augmented reality berbantuan Assembler Edu terhadap KPS keterampilan proses sains pada pembelajaran sistem pencernaan kelas 5 di SD saya. Adapun metode penelitiannya yaitu kuasi eksperimen, nantinya akan ada kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti itu. Dan menerapkan model 4D yaitu tahapannya define, design, develop, dan dimachinate. Nah, adapun pendekatan penyelesaian masalahnya, yang pertama pendekatan STEM dapat menyelesaikan permasalahan keterampilan proses sains pada peserta didik. Itu termuat pada link yang sudah saya cek di Google Scholar, itu ada tapi di jenjang SMA gitu Pak. Untuk di SD belum banyak. Kemudian, media berbasis augmented reality berbantuan Assembler Edu, media yang inovatif seperti augmented reality ini dapat menyelesaikan permasalahan keterampilan proses sains. Nah, itu pun ada sumbernya dari Google Scholar. Dan yang ketiga, pendekatan STEM dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA khususnya pada materi sistem pencernaan. Itu juga termuat pada link di Google Scholar. Itu mungkin Pak Dr. Didit. Mohon arahannya, Pak. Baik, Pak Rifki ya. Ya, Ya, ini mirip dengan Bu Muryati tadi ya. Bu Muryati ya, ya. masih terlalu umum begitu ya. Mhm. Begini, KPS itu banyak sekali, indikatornya, mulai dari keterampilan mengobservasi, keterampilan menganalisis, ada keterampilan mengamati, keterampilan mengukur, keterampilan menyimpulkan, kan banyak sekali. KPS itu kan sebenarnya dari keterampilan scientific method itu loh. Scientific method Iya, kan 5M kan, menanya, questioning gitu ya, kuesioner. menanya, mengamati, menanya gitu kan, mencoba, kemudian menganalisis sampai mengkomunikasikan, itu KPS secara Iya, umum gitu ya. betul. Nah, tentunya kalau Bapak ingin fokus pada, proses sains atau keterampilan proses sains, Bapak harus melakukan survei gitu ya, atau melakukan Mmm, pengamatan bagaimana, apa, KPS anak-anak khususnya di sekolah itu seperti apa. Kalau rendahnya itu kan memang seperti apa rendahnya gitu ya. Itu kan masih mhm. umum banget gitu Pak, dalam tanda kutip. Harus Atau by Bapak riset berarti misalnya ya, Pak? mengkaitkan dengan hasil PISA tentang literasi sains, itu kan menggambarkan tentang keterampilan proses sains tuh. Mhm. Kemudian Bapak lakukan survei gitu ya? Baik baik, siap, Pak. Oke, itu. Berarti nanti riset di kelas saya dulu mungkin ya, Pak? Iya, survei di kelas Bapak gitu ya. Siap. Kemudian karena di sini lebih ke yang Bapak sorot adalah medianya, Iya. proses pembelajarannya dikesampingkan dulu, lebih fokus ke media saja. Berarti kan Bapak surveinya nanti tentang medianya bagaimana nih di sekolah, mengapa anak-anak kok rendah keterampilan proses sainsnya, kaitkan dengan media gitu ya. Mhm. Apakah medianya itu memfasilitasi anak untuk ke sana atau tidak? Nah, Bapak survei tuh. Jadi di dalam sebuah pendahuluan itu Bapak Ibu ya, yang bagus itu ya harus ada data real gitu ya. Jangan jangan gini, jangan rendahnya, kurangnya. Kurangnya itu harus didasarkan pada data. Rendah itu memang seberapa rendah gitu kan. Kurang itu seberapa kurang gitu. Harus ada bukan data fiktif, data otentik yang menunjukkan bahwa memang ya iya, KPS siswa itu rendah. Buktinya ini loh Pak, siswa saya gitu loh. Mhm. Kemudian medianya kurang inovatif. Seperti apa media yang kurang inovatif? Oh, tanpa menggunakan media sebagian besar, berarti 100% misalnya gitu kan. Atau misalnya dalam proses pembelajaran itu guru tidak hanya menggunakan media PPT, itu kan kurang inovatif gitu kan. Nah, itu Iya. adalah data-data yang otentik gitu ya dalam menemukan sebuah masalah. Oke, Bapak menggunakan STEM ya, Iya, Pak. nanti ADDI berarti Bapak mengembangkan media ya? Betul. Betul, Pak. Ya, kalau seperti itu berarti kan pengembangan bukan
bukan pengaruh pendekatan STEM. Kalau ini lebih ke pembelajaran, Pak. Kalau lihat ini ya, kan tadi Bapak fokus pada mengembangkan media ya, berarti ya Bapak ingin mengembangkan media augmented reality gitu ya, berbasis STEM. Jadi augmented reality-nya itu ada STEM-nya gitu loh, Pak. Proses. Ya, siap Bapak. Nah, tuh pakai R&D ya tadi ya. Andi, siap. Ya, gitu ya. Oke, saya rasa itu Pak. Di masalahnya Bapak perlu spesifikkan lagi data secara kuantitatif dan kualitatifnya. Begitu Pak Rifki. Siap Bapak, turun ya Pak. Menarik. Ya. Oke, baik. Oke, ada lagi teman-teman? Saya coba, Oh, dokter. silakan Bu. Ya, Bismillah ya, Bang. Saya coba dulu. Bentar. Itu nggak bisa. Mohon izin, sudah kelihatan. Udah kelihatan belum, Nah, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dokter atas waktunya. Ini mungkin tidak ini teman-teman ini masih dalam tahap belajar ya. Ini dalam identifikasi masalahnya, saya mengambil nggak kelihatan Bu. Kenapa? Nggak kelihatan Bu yang ada di tayang tampilannya Bu. Nggak kelihatan, dok. Enggak. Oh, sebentar. Saya stop. Nah ini sudah Bu, sudah. Sudah ada. Oke. Sudah. Sudah jelas ya dok ya? Ya. Sudah. Terima kasih. Saya mengambil tema itu dalam mata pelajaran IPA. Kebetulan mereka itu beranggapan bahwa mata pelajaran IPA itu kurang menarik untuk siswa. Yang pertama adalah kesulitan siswa dalam memahami konsep ilmu pengetahuan alam. Kemudian banyak siswa SD yang mengalami kesulitan dan memahami konsep dasar IPA. Kemudian metode pembelajaran yang di guru itu kurang menarik. Pengajaran IPA di SD seringkali fokus pada hafalan dan fakta saja. Kemudian pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran IPA yang kurang menarik juga. Kemudian media pembelajaran yang masih terbatas dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelajaran IPA di SD. Ini yang saya alami di sekolah kami, dok. Kemudian rancangan solusinya adalah yang pertama, menyusun materi pelajaran yang relevan dan kontekstual, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ketiganya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA. Pendekatan pemecahannya pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA. Yang keduanya, mengintegrasikan teknologi pembelajaran untuk membuat pelajaran IPA lebih menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ketiganya, pembelajaran dengan augmented reality dan visual reality menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Jadi saya itu membuat judulnya itu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi augmented reality untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Mohon arahannya, dok, untuk judul yang saya. Ya. Baik, Bu. Ke atas lagi, Bu. Yang ini, yang identifikasi masalah. Nah, ini tuh umum sekali, Bu. Ya, siap. Bu ini ya. Kesulitan siswa dalam memahami konsep IPA. Iya. Dari dulu saya juga ketika saya survei gitu ya. Ya ini gitu. Tetapi apa? Faktanya bagaimana? Dalam konsep IPA itu banyak, Bu. Apakah semuanya? Konsep IPA kan banyak, betul nggak? Iya, siap, betul. Banyak siswa yang SD ini nomor 1 sama nomor 2 itu sama. Iya. Pengajaran IPA sering oke, itu juga gini, Bu.
Ibu fokus pada apanya nih? Saya fokus nanti untuk pengembangan media pembelajaran. Jadi saya ingin mengembangkan Itu kan media solusi, pembelajaran betul. Yang berbasis saya inginkan itu adalah ya, masalah apa yang ingin Ibu pecahkan gitu loh. Apakah Ibu ingin memecahkan masalah tentang media ajar IPA-nya yang kurang inovatif atau apa nih? Saya tanya nih. Apakah pembelajarannya? kalau saya itu lebih fokus ke medianya dulu, Dok, Oke, karena kan kalau berarti medianya menarik, otomatis mungkin siswa itu akan lebih paham terhadap materinya. betul. Ya. Berarti kalau seperti itu, mengcapture-nya, memotretnya adalah Ibu survei tentang media yang digunakan oleh siswa di sekolah itu seperti apa. Ya, itu dulu Bu. Ya Bu ya. Siap. Ya, Nah, siap. ini bagus nih, misalnya ini berarti pengajaran IPA dan sebagainya itu hilangkan dulu, udah abaikan dulu karena yang ibu akan capture itu adalah media kan, Ya, betul nggak? ya. Berarti medianya yang ditonjolkan. Surveinya itu tentang media, nanti dikaitkan dengan, oh iya medianya karena seperti ini, bagaimana minat siswanya, gitu kan? Ibu survei, perlu ada data-data itu. Itu ya, solusinya kan Ibu menggunakan pemanfaat media ya. Ya. Oke, solusinya apa Bu? Apakah media yang Ibu kembangkan seperti apa nanti untuk mengatasi masalah media di sekolah itu? Apakah augmented reality? Oh, oke lah, kalau augmented reality, apa dasarnya? Gitu ya Bu ya? Ya, Nah, di siap, sini siap. kan belum terlihat nih, masih umum banget. Hmm. Fokus Bu, apakah medianya pakai alat peraga, ataukah multimedia interaktif, ataukah pakai media augmented reality, ataukah mungkin media virtual reality, itu kan banyak sekali tuh. Iya. Macam-macam media kan banyak ya Bu ya. Ya, betul. Nah Ibu fokus, kira-kira Ibu untuk mengatasi masalah yang Ibu identifikasi itu menggunakan media apa? Ya. Itu Bu ini. Siap. Ya, Siap, berarti Dok. kan kalau dari skema yang Ibu usulkan ini berarti Ibu ini nanti penelitiannya kan pengembangan. Ya, Ya Bu pengembangan ya. media. Iya. Ya, oke. Jadi sudah clear kalau seperti itu. Jadi lebih fokus saja Bu di Ya. identifikasi masalah dengan solusi yang akan digagas oleh Ibu. Begitu Bu ini. Ya. Terima kasih, Dok, arahannya. Ya. Oke, begitu ya Bu ini ya. Terima kasih ya, Dok, saya stop share ya. Berarti kalau Oke. misalnya punten untuk ini, berarti untuk misalnya saya ngambil dulu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi augmented reality untuk meningkatkan minat belajar siswa, ya bisa, Dok, itu. Iya, semua penelitian itu bisa, Bu. Mau judulnya, ya namanya judul itu kan bisa berubah-ubah. Ya, Tapi fokusnya kita itu adalah masalah apa yang ingin kita pecahkan dan siap, rancangan solusi apa yang ingin kita fokuskan gitu ya. siap, siap. Dulu baru Maksudnya, ketika sudah kuat baru nanti kita berbicara tentang judul. siap. Maksudnya relevan gitu, Dok, dengan yang permasalahan yang ada di sekolah kami itu karena medianya masih menggunakan ya yang tidak terlalu memakai teknologi gitu. Nah, iya, berarti kan Ibu harus survei dulu di sini. Identifikasi masalahnya Ibu survei. Siap. Medianya apa? Kalau memang tidak bertanggung ada berapa persen gitu kan? Kalau ini kan umum Siap. sekali sama-sama yang lain juga nih. Jadi lebih fokus aja. Ya Bu, data real, otentik yang memang ada di lapangan begitu Bu Winnie. Ya. Siap, terima kasih. Boleh. Saya stop share ya, Dok. Ya, Terima kasih. oke, silakan yang lain. Yang lain pada ngajar atau bagaimana? Ini kan pada libur ya? Libur, Dok. Semua orang yang melaluinya kebingungan. Libur Wanita kan? ini Ini teh. penuh percaya diri, dia Saya berjenis. minta jam 9 ini siapa? Izin, Sir. Kan ya? Tapi saya masih belajar nih. Ya silakan Bu.
Nah, yang mana? Sebentar. Saya buka dulu. Udah buka. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Kenapa ya? Bentar. Udah Bu Nur. Udah kelihatan belum? Belum Nah. ya? Belum Bu sekarang. Bentar. Sudah kelihatan belum? Kelihatan Bu, tapi kekecilan. Ayo bentar. Saya besarin. Bentar, Bu ya, saya izin keluar dulu sebentar. Enggak yang lain, maaf. Ya, Kelihatan, Bu. Udah Bu. Udah. Kan? Tapi ini jadi desainnya jadi aneh. Kayaknya saya salah ini nih. Jadi aneh sih. Kelihatan ya? Izin dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Dedeknya masih ini masih bebas. Waalaikumsalam Bu Nur. Silakan, Bu, silakan. Saya baru aja ini dok, secara garis besar aja mohon bimbingannya. Saya punya permasalahan yang terkait dengan literasi membaca. Di sini ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya baca peserta didik di sekolah dasar. Terus yang kedua, keterbatasan media pembelajaran yang mendukung literasi. Yang ketiga, kurangnya variasi bahan bacaan yang relevan dan menarik. Yang keempat, minimnya integrasi teknologi dalam media pembelajaran. Yang kelima, kurangnya keterampilan guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis literasi. Yang berikutnya, kurangnya keterlibatan lingkungan dalam mendukung literasi. Terus belum adanya media pembelajaran berbasis literasi yang tinggi efektivitasnya. Saya merumuskan dari identifikasi masalah yang ada ini satu masalah, yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis literasi yang teruji efektivitasnya dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Saya solusinya ini saya belum banyak, baru mencoba ini aja nih, melakukan penelitian untuk menguji efektivitas media pembelajaran dan meningkatkan minat baca siswa, lalu mengembangkan media yang menggabungkan elemen visual, grafik dan berbasis cerita dan uji coba untuk kelas. Gitu. Ini mohon bimbingannya dengan apa yang saya harapkan ini. Terima kasih banyak.
Baik, Bu. Ya, sama seperti yang lain ya tadi ya, Bu Nur. Karena Ibu di sini lebih ke media dan minat baca, maka perlu ada data kuantitatif dan kualitatifnya, Bu, ya. Itu yang pertama. Jadi Ibu lakukan survei aja, eee, minat baca siswa di sekolah itu seperti apa, atau lebih bagusnya ya Ibu tampilkan data literasi membaca siswa itu bagaimana. Itu dari data PISA juga ada. Kemudian kaitkan keterbatasan media pembelajaran yang mendukung literasi. Memang seperti apa medianya gitu kan. Itu kan kalau poin nomor 2 itu kan kalau menurut saya just asumsi ya, Bu, ya. Iya. Jadi gini misalnya media pembelajaran yang ada di sekolah kurang mendukung literasi, seperti apa gitu loh. Apakah, hanya bacaan teks saja atau seperti apa kan nggak tahu saya ya. Jadi Ibu lebih fokus ke medianya seperti apa. Kemudian minimnya integrasi teknologi dalam media pembelajaran is oke gitu ya. Integrasinya apa yang ada di sekolah? Ya apakah tidak ada teknologinya Pak di medianya itu gitu ya, tidak berbasis media. Atau misalnya media pembelajarannya itu hanya menggunakan PPT saja atau seperti apa, itu kan Ibu harus gambarkan secara realnya. Kalau nanti seperti ini itu umum, umum sekali Bu, di latar belakang itu akan kita tidak akan bisa melihat fakta-fakta yang ada di sekolah atau di lapangan itu seperti apa. Nah, ya, mestinya ya teman-teman yang lain ya, ketika ibu bapak melakukan survei, survei itu kan kita dapat data toh, betul nggak? Misalnya survei pemilu gitu kan kita dapat data kan, ada prosentase gitu kan ya, ada persepsi masyarakat gitu kan yang namanya survei itu. Betul nggak? Jadi ibu dan bapak, ketika ibu bapak melakukan identifikasi masalah, maka data harus ada data real, ada fakta yang bapak ibu temukan. Dalam bentuk apa? Kualitatif dan kuantitatif. Itu ya. Nah, maka di sini Ibu, kalau memang isu ya, itu yang diangkat Bu Nur, berarti Ibu tampilkan data tentang literasi membaca siswa, itu ya. Kemudian bagaimana media yang digunakan oleh guru, gitu ya, khususnya di sekolah kaitannya dengan literasi membaca siswa. Apakah sudah relate atau enggak? Kurang relate atau kurang sesuai seperti apa medianya, gitu kan? Kemudian oke, sebelum ke rumusan masalah mungkin ke usulan ya, usulan solusinya ya, Bu, ya. Usulan solusinya apa? Media pembelajaran itu kan banyak banget, banyak sekali. Seueur pisan, kata orang Sunda mah, seueur pisan gitu ya. Ibu fokus pada media apa yang ingin Ibu kembangkan? Alasannya apa? Dasarnya apa? Nah, nanti dalam pengembangannya itu, Ibu pakai metode apa? Apakah R&D? Kalau R&D kan ada beberapa macam tuh. Apakah pakai mixed method juga bisa? Nah, tentu Ibu harus declare di sini, ya, Bu, ya. Nah, ini Ibu belum melakukan itu kan, Bu Nur? Halo halo, Bu Nur? Iya, iya. Saya dulu ya terkait permasalahan sama solusinya ya. Ya. Terima kasih. Diam dia langsung nanya, awas diam, Cicing.
Oke, silakan yang lain. Izin, Dok. Ya. Baik. Mohon izin ya. Bentar. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Sudah, Dok. Udah. Ya. Silakan. Baik, mohon izin ya, Dok. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi di sini ada identifikasi masalahnya, minat membaca yang rendah, kemudian kurangnya pemahaman struktur tentang teks prosedur, keterbatasan media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Kemudian rencana solusinya, ada beberapa yang ingin dilaksanakan. Cuma di sini berdasarkan rencana ini, maka solusinya yaitu pengembangan media pembelajaran e-book pada materi teks prosedur untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca. Ini rencana solusinya. Jadi untuk mengcover semua ini, saya mencoba pengembangan media pembelajaran e-book. Kemudian langkah-langkahnya di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, untuk penyusunan strategi, identifikasi dulu kebutuhan siswa. Ini ada survei atau wawancara untuk mengetahui tingkat minat dan pemahaman mereka terhadap teks prosedur. Kemudian setelah survei wawancara, susun materi pelajaran yang fokus pada teks prosedur, kemudian memilih media yang relevan dan menarik seperti video atau gambar. Kemudian di sini peningkatan keterampilan gurunya dulu, bagaimana cara mengajarkan teks prosedur secara efektif. Kemudian pengenalan teks prosedurnya kepada siswa, ini disesuaikan dengan minat siswa. Jadi kita memilih teks prosedur yang sederhana, yang sekiranya anak-anak itu membuat anak-anak menarik. Kemudian menggunakan media visual yang sesuai seperti diagram alur atau infografis. Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran aktif. Kemudian ini teori-teorinya yang sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan. Ada teori konstruktivisme, kemudian ada teori pembelajaran sosial, ada teori motivasi pembelajaran, ada teori pembelajaran multimodal. Jadi untuk penelitian relevannya memang saya belum mencantumkan di sini. Mungkin itu, Dok. Mohon arahannya. Ya, ini yang sering saya katakan ya, Bu, Ya, Dok. membuat atau menyusun rencana masalah itu mesti fokus. Dan juga solusinya mesti fokus ya karena yang di capture, yang ditangkap itu kurang fokus, maka usulannya tadi berbagai macam gitu kan. Akhirnya kan berbagai macam usulan begitu ya. Nah, tentu untuk mengatasi itu ya Ibu seperti teman-teman yang lain tadi ya, tentukan masalah apa yang benar-benar mau dipecahkan. Apakah kita memecahkan masalah keterbatasan media, atau ke proses pembelajarannya, atau ke metode pembelajarannya, itu yang mana? Ya Bu ya. Ya, saya fokus ke media, Dok. Nah, kalau media, berarti surveinya Ibu mesti media. Kondisi media yang ada di sekolah seperti apa? Kalau memang itu, kalau dikaitkan dengan minat membaca, ya berarti apakah media yang digunakan oleh guru-guru itu memfasilitasi siswa ke sana? Gitu Bu, ya. Ya, Itu Dok. dulu, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan usulan solusinya kan berarti kan media. Ibu mesti
berenang dulu ke media-media yang selama ini digunakan oleh para peneliti dalam mengatasi masalah literasi membaca itu bagaimana. Barulah kita menemukan satu titik simpul yang memang, oh iya media yang akan saya gunakan itu nanti ini, karena asumsi-asumsi tadi. Karena berdasarkan kajian-kajian ilmiah tadi. Begitu, Bu. Ya, jadi fokus, sehingga nanti ketika kita menulis proposal itu enak. Ya, tidak kemana-mana. Ya. Nah, makanya kalau saya itu biasanya dalam membimbing itu, urusan judul itu ya nanti belakangan gitu ya. Karena memang itu nanti bisa berubah. Iya, betul. Bisa berubah. Bisa jadi tadi kadangkala itu antara judul dengan isi itu nggak nyambung. Karena sudah ditetapkan itu judulnya di duluan gitu di awal. Makanya saya tekankan di sini Ibu dan Bapak, fokus saja problemnya apa gitu kan. Yang ingin kita pecahkan baru nanti kita nah setelah dapat kerangka rumahnya nih baru nanti kita bolehlah bicara judul. Kerangka rumahnya ini kan belum jadi nih. Kita masih membangun nih, bangun dasarnya dulu gitu kan. Belum kelihatan secara pasti gitu loh kerangka bangunannya itu. Kalau kerangka bangunannya sudah clear barulah kita bisa ke arah sana. Mungkin itu Bu Siti ya, sama seperti yang lain juga. Iya, Ya terima kasih. difokuskan saja Bu ya. Ya, iya. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Ya, enggak Bu. Boleh coba dong. Silakan Mbak. Silakan Pak Diki. Sudah terlihat dong. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Dr. Sugis. Ini saya buat ketika dokter ini memberikan masukan kepada teman-temannya, teman-teman saya dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan format sesimpel-simpelnya nih dok. Ini identifikasi salahnya adalah sebagian besar siswa masih terbata-bata dalam membaca, bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Terus siswa kesulitan menentukan makna dari sebuah cerita, siswa kesulitan untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca, dan tingkat literasi siswa yang rendah. Terus rencana solusi yang akan direncanakan adalah meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan menggunakan media buku non-teks. Ya. Sehingga mendapat rumusan masalah bagaimana pengaruh media buku non-teks dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, untuk metode penelitiannya saya belum ke situ dok, apakah menggunakan RND atau kuasi eksperimen atau apa belum. Ya. Mohon masukannya Dokter Didit. Baik Pak. Bapak Ibu, kan waktunya sudah kasih waktu seminggu nih. Ya. Sama seperti yang lain Pak Riki. Bapak survei. Kalau kayak gini mah 5 menit juga beres, Pak. Bapak survei dulu gitu loh, teman-teman ya. Kan ada waktu seminggu tuh. Kita survei dulu ke sekolah, nanya. Ya. Jadi nanti kita clear, kita tahu gitu sumber masalahnya apa. Oke, ini kan sudah clear nih, masih terbata-bata, tapi nggak ada datanya. Datanya seperti apa gitu? Kuantitatif datanya bagaimana? Data kualitatifnya seperti apa? Apakah Bapak melakukan survei kah? Apakah Bapak melakukan wawancara atau observasi gitu ya? Itu di-clear-kan di sini, Pak. Iya. Oh, jadi harus dicantumkan di sini ya, Dok ya, Ya, iya dong. datanya. Iya, data hasil survei Bapak Ibu itu bagaimana? Iya. Ya. Kalau seperti ini mah nanti dikira kita ngawang-ngawang ketika proposal. Padahal ketika proposal itu
Yang ditanya adalah masalahnya apa gitu. Kalau seperti ini asumsi jadinya. Ya, dari awal kan sudah saya pernah bilang Bapak Ibu ya, survei untuk mengidentifikasi masalah itu Bapak Ibu lakukan survei atau pengamatan. Kan Bapak Ibu ngajar di kelas tuh, kan pasti punya data-datanya bagaimana keterampilan membaca anak-anak, itu kan, betul nggak? Nah, kemudian solusi yang dirancang misalnya, iya oke buku non teks, mengapa gitu kan. Saya tanya nih Pak, mengapa? Mengapa non teks gitu. Biar lebih mudah aja, Dok. Jadi Nah, biar buku lebih mudah, itu non-teks kan ya. asumsi Bapak, Ya, betul nggak? betul. Perlu data gitu loh, perlu data, perlu kajian. Ya, jadi solusi itu tidak ujug-ujug jebret gitu, Pak. Bapak Ibu ya, tidak hanya ke Pak Arif, Kak Riki gitu ya. Solusi yang kita tawarkan itu tidak ujug-ujug langsung, wes pakai solusi ini langsung mujarab gitu kan. Dokter saja Pak ya, atau apoteker gitu atau siapa ya, mengembangkan obat itu bagaimana? Kan tidak ujug-ujug jebret langsung jadi gitu ya. Diagnosa dulu, Dok ya. Bertahun-tahun gitu kan. Nah, setidaknya gitu ya, rencana solusi yang akan kita rancang itu based on pada hasil-hasil riset sebelumnya. Bapak Ibu baca tuh sekarang pakai AI gampang kok Pak, Bapak Ibu ya. Kalau membuat tulisan kayak gini tak jamin dah 10 menit beres buat proposal tuh. Tapi yang perlu kita itu kan fakta-fakta yang kita ungkap seperti apa gitu loh. Ya, Bapak Ibu, gitu ya. Misal Pak, misalnya siswa kesulitan menentukan makna dari sebuah cerita, apa buktinya? Buktinya misalnya sekian persen siswa di SD itu begini loh Pak datanya. Siswa kesulitan untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Ya apa buktinya? Misalnya ketika mayoritas sekitar 80% siswa ketika diminta, gitu loh. Harus ada data gitu Pak. Tingkat literasi siswa rendah, iya tahu gitu, saya juga tahu Pak. Mana buktinya? Data berdasarkan hasil studi PISA gitu ya. Dari tahun 2012 sampai 2024 gitu ya. Bahkan ada data baru tuh menunjukkan bahwa skor literasi membaca siswa Indonesia berada di skor sekian. Tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nah, itu adalah data, Pak. Jadi asumsi kita berbicara tentang literasi siswa rendah itu ada faktanya. Paham nggak Bapak Ibu? Misalkan berdasarkan data, penilaian PIRLS gitu ya, dari tahun ke tahun siswa Indonesia itu skornya sekian sampai sekian. Ini membuktikan bahwa kan gitu. Layaknya gini loh Bapak Ibu, sebelum pemilu itu kan ada lembaga-lembaga survei ya. Ya, Bagaimana mereka mencari itu kan data. Ya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi, saya berikan waktu seminggu itu memang Bapak Ibu saya berikan kesempatan gitu ya. Untuk Bapak Ibu mencari data sedalam-dalamnya, sekonkret mungkin terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, mengapa saya lakukan demikian? Supaya Bapak Ibu nanti ketika membuat proposal itu mudah. Nah, itu aja tujuan saya. Ya, makanya ibu bapak yang serius ya mencari datanya ini, supaya nanti ketika di bab di semester 2 desain gitu ya, kita enak, ya kita sudah beres gitu, sudah punya data tinggal plek 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 gitu loh. Jadi progres itu kita benar-benar, apa ya, lakukan dengan, serius tapi santai gitu ya. Jadi ya namanya survei itu Bapak Ibu ya, saya sorry ya ini ya. Saya aja Bapak Ibu ya ketika riset itu meskipun ada mahasiswa ini saya survei sendiri Pak, ada videonya saya video, wawancara langsung ke para guru tuh, sekian 20 guru saya wawancarai langsung, saya coding Pak satu persatu. Ya, jadi itu yang pengen saya, berikan pengalaman begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam melakukan identifikasi masalah itu, ini sudah bagus Pak, sudah fokus tetapi perlu ditambahkan data-data faktanya itu bagaimana.
Gitu ya. Teman-teman yang lain juga sama. Kemudian dalam merencanakan solusi pun demikian gitu ya. Mengapa solusi itu kita ambil misalnya, "Oh ya, saya pakai sepeda gunung aja Pak, dengan kondisi jalan seperti ini." Kenapa alasannya? Berdasarkan hasil riset bla 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 bla, gitu loh. Jadi apa yang kita, tawarkan itu tidak berdasarkan ya karena supaya lebih mudah saja, tidak demikian gitu ya. Tetapi hasil-hasil riset sebelumnya itu Pak saintifik. Gitu Pak Rifki, Pak Riki. Tarik lagi. Siap, Ya, Dok. gitu ya Pak Riki ya? Ya. Terus ini, Dok, kalau misalkan ini kan identifikasi masalah ini kan hasil dengan guru-guru saya gitu ya. Mhm. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Apakah harus difokuskan untuk satu kelas aja atau bisa satu sekolah? Bisa satu sekolah, makanya Terus, tampilkan aja data berdasarkan hasil wawancara berapa guru, hasilnya seperti apa, kan gitu. Begitu Pak Riki ya? ya, ya. Terima kasih, Dok. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Riki silakan. Izin Dok bertanya sebentar. Mhm, Ya, tadi terkait identifikasi masalah. Kalau mhm, misalkan kita tentang media, misalkan medianya yang kurang efektif gitu. mhm. Nah, itu datanya apakah berdasarkan data sekolah kita saja atau mencantumkan data misalkan tentang tentang media di Indonesia gitu Boleh misalkan. Apa boleh hanya di boleh, sekolah misalnya kita aja datanya? boleh, secara Oh, umum boleh. boleh gitu ya, secara umum data secara nasional misalnya literasi membaca itu kan data umum tuh. Kemudian diperkuatlah dengan kondisi yang ada di sekitar kita seperti apa, itu sangat bagus Bu. Ya justru itulah yang memang harus kita Oh, gali. iya. Kalau misalnya media, berarti Ibu survei aja, survei ke anak-anak, dari perspektif anak-anak, dari perspektif gurunya gitu loh. Misal gini, saya pengen tahu nih media yang digunakan oleh, ketika pembelajaran matematika. Kalau hanya tanya gurunya, itu adil nggak? Enggak. Bisa jadi data kita bias kan, betul? Iya, Maka kita perlu iya. survei dari persepsi guru dan juga persepsi siswa, sama pengamatan kita secara langsung, kan seperti itu. Nanti Siswa. data itu kita triangulasikan. Oh iya, berdasarkan hasil survei, persepsi siswanya sekian, persepsi gurunya begini, hasil pengamatan kita begini, barulah kita simpulkan, oh ternyata betul nih, metode atau media yang digunakan ini memang kurang inovatif atau kurang apa dalam meningkatkan ini. Ya pantaslah literasi membacanya siswanya rendah, kan gitu. Jadi kita sebagai peneliti itu harus benar-benar objektif, Bu. Ya, kita harus Berdasarkan data. menghindari asumsi-asumsi, kita harus menghindari bias-bias tadi, atau kita kemarin sudah bahas ya, ancaman internal maupun ancaman eksternal. Kan kayak gitu. Untuk mengurangi itu ya misalnya kita ingin fokus, misalnya ingin, mengetahui nih media yang digunakan oleh pada saat pembelajaran matematika seperti apa ya, kita tanya aja siswanya, gitu kan. Kita sandingkan datanya dengan guru, sesuai nggak apa yang dikatakan guru dengan dikatakan oleh siswa. Iya. Untuk memperkuat gitu, barulah observasi kita gitu kan, bener nggak kata-kata mereka ini? Kan gitu. Ya itulah yang namanya survei, untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Begitu Bu Siti. Salam. Clear ya, Iya, teman-teman ya? terima kasih. Ya, Oke, ada lagi? Punten, Dok. Ya, Dok, izin. Ya, silakan. silakan. Ya, silakan. Enggak, bangga, bangga, Bapak Pak. dulu aja. Ntar saya belakangan. Udah pakai dulu Anda. Oke.
Ya, baik. Saya rasa yang lain juga seperti ini semuanya ya Bapak Ibu ya? Oh ya, Pak. Bapak fokus pada kemampuan literasi digital dan apa, Pak? Kemampuan menulis ya, scientific write, menulis. Ya, tidak hanya menulis surat kali ya, Pak? Sorry. Kalau menulis surat, itu kan bagian kecil toh, Pak. Tapi lebih fokus pada literasi digital dan literasi bukan literasi, kemampuan menulis ya, Pak, ya? Berarti nanti surveinya Bapak yaitu kedua fokus ke keterampilan itu, Pak. Antara literasi digital dan kemampuan menulis. Bapak survei itu, ya. Itu, jadi fokus. Kemudian solusinya modul ajar gitu ya. Ini, selalu saya katakan tadi ya, karena di sini masalahnya belum clear gitu, Pak, ya. Pak Teguh, maka solusi yang kita, berikan pun agaknya masih umum gitu, Pak. Bapak cari aja nanti masalahnya misalnya bagaimana sih, solusi-solusi yang diberikan oleh orang-orang ketika, mengatasi masalah, keterampilan menulis. Pasti ada, apakah pakai modul, apa media, atau yang lain itu nggak tahu kan saya. Bapak cari, apakah kalau iya modul, pakai modul, mengapa pakai modul itu? Begitu, Pak. Terus pendekatan masalahnya ini sudah benar ya menggunakan R&D atau pengembangan. Gitu ya, Pak Teguh ya? Iya. Hmm. Ada lagi teman-teman? Ya, Pak. Bu Ika silakan. Ya, izin. Sudah terlihat belum? Betul, Pak. Sudah Bu Ita. Sudah. Sudah. Ya, ini rancangan saya tuh sederhana. Identifikasi masalahnya di sekolahan saya itu khususnya pada pelajaran matematika itu masih terbatasnya media pembelajaran, baik ketersediaan di sekolah maupun inovasi dari guru untuk merancang, membuat media pembelajaran untuk membantu pembelajaran matematika. Yang kedua, minat pada pelajaran matematika rendah, masih ada siswa yang menganggap matematika pelajaran yang sulit, tidak menarik, dan masih ada siswa yang mungkin masih takut dengan pelajaran matematika. Rendahnya hasil belajar matematika peserta hidup. Rencana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan hasil kajian referensi dari riset-riset yang dibaca sebelumnya itu bahwa mengembangkan media pembelajaran yang berbasis permainan. Untuk di kalangan anak SD yang familiar itu saya ambil permainan ular tangga yang akan digunakan membantu dalam pembelajaran matematika. Gitu. Selanjutnya, pengembangan media yang akan diambil menggunakan model R&D, Research and Development, dengan model pengembangannya BDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Langkah-langkah permasalahannya yang pertama itu persiapan menganalisis dulu, mengidentifikasi ketersediaan dari media pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru-guru di sekolah. Lalu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan guru melalui wawancara atau kuesioner. Selanjutnya mengkaji literatur terkait menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis permainan ular tangga dalam pembelajaran matematika khususnya di sekolah dasar. Selanjutnya harapannya yaitu desain merancang alur permainan yang akan disusun karena rencananya saya akan membuat ular tangga ini nanti bisa digunakan untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya nanti konten dari materinya yang berbeda, tapi permainannya jadi bisa digunakan untuk semua kelas. Selanjutnya pengembangan
mengembangkan media pembelajarannya, lalu melakukan uji coba terbatas. Implementasi menerapkan media pembelajaran pada siswa SD di sekolah dasar dan mengevaluasi dari hasil implementasi tersebut untuk mengukur sejauh mana efektivitas media tersebut digunakan. Begitu, terima kasih. Mohon Ya, arahannya. ya Bu Ika, sama seperti yang lain ya. Jadi dalam melakukan identifikasi masalah itu perlu ditambahkan data kualitatif dan data kuantitatifnya ya. Kalau memang Ibu terkait dengan ya media pembelajaran yang kurang variatif dan menarik ya seperti apa gitu surveinya. Baik berdasarkan persepsi siswa dan maupun persepsi gurunya. Kemudian kalau memang minat pembelajaran matematika rendah, apa buktinya? Begitupun identifikasi masalah yang nomor 3 ini. Ya, jadi perlu ada bukti yang relevan untuk memperkuat asumsi-asumsi Ibu ini, nomor 1, 2, dan 3 ini, begitu ya. Kemudian Ibu berbicara di sini hasil kajian riset-riset sebelumnya, mana? Risetnya siapa? Gitu, ya. Riset Disantumkan berarti ya. Saya hanya membaca iya saja dari Google Scholar gitu. iya, Dimasukkan di riset-risetnya sini. siapa? Masukkan, rencana solusinya apa, siapa gitu ya, siapa yang menulis itu, siapa yang mengatakan, kan harus tahu Bu saya, kita gitu Ya. ya, saya. Minimal berapa riset yang bisa Ya yang mendukung relevan aja Bu, referensi saya. yang relevan, Tidak ya ada minimal ya, tidak ada tidak minimal ada 2, minimal, 3 tidak gitu juga cukup ya. maksimal, tapi yang relevan dengan apa yang akan Ibu usulkan gitu, Oke. begitu ya. Kemudian pakai Ya, ADDI, betul, oke, berarti mengembangkan media ya Bu ya? ya betul Pak. Oke, itu aja sih Bu, perlu tambahkan data yang saya katakan tadi sama seperti yang lainnya ya. Baik, baik terima kasih. Eh, ada yang ditanyakan, Dok Punten. Silakan. Ini untuk surveinya tadi kan yang ditanyakan pembahasan sebelumnya yaitu boleh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu ya, tidak fokus di satu kelas gitu ya. Dok, ya. Ya. Boleh. Ya, baik. Terima kasih. Hmm. Apa cuy? Dan agar sepeda dapat bergerak maju, para peserta harus mengayunkan stang sepeda mereka ke kiri dan kanan agar mendapatkan momentum. Teknik unik ini membuat balapan terlihat begitu lucu sekaligus menantang. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah kompetisi balapan sepeda paling unik. Namanya Carrera del Fago di Spanyol. Dan Pak Riki kepencet ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Ada lagi kah? Baik, begini Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa melihat ya tadi ya Bapak Ibu, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita tambahkan, begitu kan ya. Jadi, dalam melakukan riset itu begitu ya Bapak Ibu ya. Caranya kita mesti melakukan survei untuk mengatasi untuk menggali masalah, itu kita harus melakukan survei by data gitu ya. Yang kedua, ketika kita ingin mengembangkan sebuah solusi juga by data, by riset-riset gitu, by bukti, evidence gitu ya. Nah, coba saya contohkan deh proposal siapa ya, mahasiswa saya kayaknya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini nih. Ini proposal mahasiswa saya sudah yang didanai kemarin Bapak Ibu. Coba lihat. Nih. Oke, ini kan pendahuluan nih. Kerjaan di masa depan membutuhkan individu yang terampil dalam bidang STEM. Survei menunjukkan bahwa, tuh kan, survei
Nah, namun kalau dengan hasil PISA misalkan itu ada data-datanya nih. Betul Bapak Ibu? Penelitian juga menunjukkan bahwa masalah rendahnya literasi sains tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi juga pada guru-guru. Menurut siapa? Ya, menurut ini kan citasi nih. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu, itu contoh satu ya. Saya contohkan yang lain. Ini versi singkatnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat pendahuluan itu mudah sekali sebenarnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan dong. Nah, Kelihatan. ini coba lihat Bapak Ibu. Ini punya saya sendiri kalau ini. Tuh kan. Ini kata umumnya gini, National Academy bahwa pilihan karir di masa depan membutuhkan SDM yang terampil dalam bla 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 menurut ini. Namun data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tuh data Bu, Bapak ya. Hasil survei PISA tuh. Hasil survei juga. Ada dasarnya gitu loh. Oke. Nah, baru usulan solusinya bagaimana ini? Saya berdasarkan ini, oleh karena terbukti bahwa program bla 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 dapat meningkatkan demikian demikian demikian. Itu based on pada riset-riset sebelumnya nih Bapak Ibu. Nih, ini kan citasi nih ya. Ini riset nih, hasil-hasil riset nih Bapak Ibu. Kan? Jadi itulah yang akan kita tampilkan di dalam sebuah introduction atau pendahuluan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah dapat data ini, membuat latar belakang, membuat proposal itu 5 menit jadi. Nggak bohong saya. Ini karena sudah saya lakukan gitu loh. Ini kan dasar-dasarnya aja Bapak Ibu tuh. Ya, tinggal ngalir, sudah tahu gitu apa yang kita lakukan. Saya buat proposalnya berapa halaman ini coba? Nggak sampai 10 halaman Bapak Ibu, karena memang nggak boleh lebih dari berapa kata kata batasnya. Kita kan enggak. Artinya kita mesti punya kerangkanya dulu tadi gitu loh. Ya. Jadi nanti data-data yang kita ambil itu tinggal plung 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 gitu loh. Tinggal tinggal menempatkan sesuai pada posisinya. Oke, gitu ya, Bapak, ya. Ada pertanyaan silakan. Ada yang, perlu ditanyakan silakan sebelum kita Izin Pak Didit mau ya. bertanya. Iya. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya Pak untuk data-data yang halo, Ya. Pak ya. Oh, Ya. ya, ya Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Untuk data-data yang Bapak sampaikan kan itu dari penelitian terdahulu ya Pak ya. Nah, apabila data yang kita sampaikan pada identifikasi masalah atau pendahuluan itu berdasarkan data temuan kita di lapangan, apakah itu valid juga tidak ya Pak? Ya boleh dong. Ya Makanya misalkan kan ya, ya memang yang sampaikan dari tadi kan itu Pak, temuan ya kita Pak. di lapangan, Ya, Pak contohnya Salman. misalkan rata-rata nilainya Iya anak-anak itu. rendah gitu ya. Iya, yang saya Oh, sampaikan tadi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Hasil survei di lapangan, jadi diperkuat dengan hasil riset sebelumnya seperti oh iya. apa. Eh, tetap diperkuat dengan hasil riset yang sudah pernah dilakukan Ya atau boleh Pak. Jadi menggali sebuah masalah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, gitu ya. Sudah saya sampaikan berulang kali begitu ya Bapak Ibu ya. Survei, kita observasi, kita menganalisis dokumen, kita dari orang lain, ya boleh. Berarti kan kalau hasil riset sebelumnya itu kan berarti dari orang lain loh. Ya itu kita bisa melakukan. Semakin banyak data yang kita kumpulkan, semakin bagus, semakin kuat data itu, gitu kan. Kan sebuah eksperimen itu kan by evidence toh Bapak Ibu ya. Riset itu kan by bukti, bukan persepsi. Gitu loh. Maka ya surveinya seperti apa? Pengamatan kita bagaimana? Sinkron nggak
Sama aja halnya kalau kita hakim mencari data itu loh Bapak Ibu. Seorang hakim mencari data itu kan banyak ya caranya ya, betul nggak? Nanya pelakunya dulu, ya ditanya nih pelakunya, calon pelaku lah, apa yang dikatakan benar, misalnya pelaku mengatakan A, pasti ya si hakim ini kan tidak, serta-merta mempercayai opini pelaku kan. Apa yang dilakukan oleh hakim? Cari saksi-saksi yang lain. Nyari misalnya saksi A bicaranya gini, saksi B kayak gitu kan. Nah, baru bisa disimpulkan. Sama halnya ketika kita mencari sebuah identifikasi masalah Bapak Ibu. Misal, benar nggak media yang digunakan oleh siswa itu nggak inovatif? Ya kita tanya siswanya, kita tanya gurunya, kita observasi langsung, itulah terkumpul data. Benar nih data itu. Itu yang kita sebut sebagai triangulasi. Ya, sekali lagi saya kasih tanda bold cetak besar, saya bold, saya garis bawah, riset itu tidak berdasarkan asumsi kita. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan di dalam sebuah tulisan calon proposal kita nanti harus by bukti. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Berbeda loh ya, menulis sebuah proposal dengan menulis karya kreatif itu kan beda. Ya, betul? Iya, jadi hindari asumsi-asumsi, hindari subjektivitas kita sebagai peneliti gitu ya, di dalam menulis sebuah proposal, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, itu harus dihindari karena itu menjadi salah satu trait ancaman internal. Iya, kita sudah bahas di bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi Ibu dan Bapak ya, Pak Cengli yang luar biasa gitu ya, di dalam setiap pertemuannya selalu aktif, memberitahu saya untuk perkuliahan ya, dan teman-teman ya, mari ya kita sama-sama mengevaluasi, merefleksikan gitu ya, kekurangan kita, justru nanti kita improvement gitu ya, kita improve apa, bagaimana menulis proposal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin Ibu dan Bapak ya, dari bahasan tadi sudah banyak, oh iya, kekurangan saya di sini nih. Yang akan saya lakukan ini, kayak gini nih nanti. Yang saya tambahkan ini data ini nih. Pasti Bapak Ibu sudah kepikiran tuh, saya yakin ada kayak gitu, kecuali yang tidak menyimak gitu ya. Saya rasa yang tampil-tampil tadi sudah pasti, sudah punya, tahapan ke depan itu seperti apa, begitu ya? Mungkin Pak Rifki juga bisa nanti, oh ya kekurangan saya di sini nanti, saya tambahkan data ini, sudah pasti kayak gitu pasti ada, yang namanya meskipun saya tidak tahu di benak Bapak Ibu semua gitu ya, sebagai, itu kan pasti punya prediksi, pasti di dalam pikiran Bapak Ibu, oh iya, saya kurang di sini, karena saya sudah pernah merasakan jadi mahasiswa juga, sudah punya catatan-catatan gitu kan, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya, sudah punya Kurangnya masih catatan-catatan. banyak, kurangnya masih banyak. Catatan-catatan kan, ya justru itulah yang namanya learning. Iya, proses pembelajaran itu tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu ya, itu bukan berproses kalau kayak gitu mah. Coba kalau anak kita belajar berjalan itu bagaimana? Jatuh-jatuh dulu gitu kan, baru setelah itu merangkak-rangkak, jatuh balik lagi, jatuh bangun lagi sampai dia lancar. Ya itulah namanya learning, kata Piaget itu. Itu namanya proses kognitif gitu ya. Nah, justru kalau tidak ada kognitif itu berarti hebat kita robot. Langsung gitu dikasih program langsung bisa breng gitu. Itu robot ya, kita manusia secara naluri itu memang kayak gitu. Ya, itu alami Bapak Ibu. Ya itulah proses berpikir, itulah proses belajar. Kita harus menyamakan persepsi kita ya, karena mengapa saya demikian, ini bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, berdasarkan eksperimen saya ketika saya mahasiswa juga, sebagai peneliti juga. Jangankan Bapak Ibu ya, saya sebagai researcher saja, sama Bapak Ibu ketika Monef pun sama, ya kayak gini juga.
Ya. Jadi ya sama kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari sama-sama supaya nanti harapannya kan setelah materi mata kuliah metode penelitian ini Bapak Ibu di akhir perkuliahan Bapak Ibu sudah punya proposal yang layak untuk diseminarkan. Itu harapan saya. Jadi nanti tidak bingung lagi, tidak wah ganti judul lagi, ganti judul lagi. Karena apa? Ganti-ganti karena tidak kuat di dasarnya gitu ya. Ketika seminar nggak bisa jawab sama sekali. Karena apa ya? Karena antara yang ditanya dengan apa yang kita alami itu berbeda. Ya saya menginginkan Bapak Ibu tidak terjadi demikian kepada Ibu dan Bapak. Makanya saya kencengin dari awal, ibaratnya saya kasih sabuknya itu benar-benar kenceng. Supaya apa? Nanti ketika di proposal itu Bapak Ibu tinggal enak, nggak banyak revisi, tinggal lanjut ke tahapan implementasi. Itu sih harapan saya. Amin. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik dok, terima Sangat kasih. mengapresiasi Bapak Ibu meskipun di sela-sela liburnya tetap aktif begitu ya. Bapak Ibu enak, saya mah nggak libur Bapak Ibu. Nggak. Bapak nggak libur. Kita juga judulnya aja Pak, libur. Tapi tetap di sekolah ya. Kalau Iya. PNS kan, kalau PNS kan wajib masuk loh. Ya, guru masih tetap tiket, Pak. Wih, Kalau yang Iya. cuti dok. kecuali yang cuti. Iya, kecuali yang cuti. Iya. Ya, cuti. Ya kalau cuti nggak masalah kan, memang ada aturannya. Kalau saya biasanya cutinya saya ambil ketika musim-musim Lebaran gitu. Nah, itu kan sekarang kampung tuh, sekarang berat gitu. Mudik ya dok ya. Mudik, Bu. Itu saya ambil cuti. Tapi ya karena saya di swasta ya, aturannya beda kan, kalau negeri kan beda. Pegawai negeri harus ya taat bernegara lah. Kalau saya bandel sedikit nggak masalah Bapak Ibu. Karena nggak dibayarin negara saya ini. Kalau Bapak Ibu bandel saya protes kalau yang PNS. Rakyat oleh rakyat. Gitu loh. Kalau swasta ya yayasan yang bayarin Bu. Paling saya tegur yayasan gitu. Kalau negara ya saya yang protes. Oh, gaji Bapak Ibu dari pajak kita semua nih. Lagi mau naik nih. Apalagi mau naik dinaikkan. Biasa. Gaji guru Masih mau naik judul juga, juga nih. kan, Pak? Apa? Masih Gaji judul, guru mau Pak. naik juga. Kalau Masih belum masuk judul rekening naik mah belum juga. percaya gitu mah. Kita harus berpositif thinking Bapak Ibu. Iya. Sama siapa lagi? Ulil amri kan? Iya, ulil amri. Ulil amri. Kalau dalam beragama itu kan pertama ulil apa dulu Bu? Pertama kan para ustadz, ustadzah. Yang kedua ulil amri gitu kan. Kalau agama saya kan seperti itu. Maka kita harus positif saja. Kan gitu toh. Masa sih? Jangan kayak gitu. Berarti itu sama dengan doa kita. Positive thinking aja udah, bismillah, insya Allah jadi ya. Kalau jadi kan yang enak Ibu dan Bapak yang negeri, saya mah nggak kebagian, saya kebagian tanya saja gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu revisi ya, insya Allah nanti saya harapkan sih pertemuan ke depan sudah bagus lagi gitu ya, sudah ketemu kerangkanya. Revisi ya. Revisi Bapak Ibu, bener kalau direvisi itu bener direvisi gitu loh, sambil sebelum bangun malam-malam, sebelum subuh itu kan enak tuh, nulis tuh. Bangun Bapak Ibu, kalau saya sih ya, kalau saya nulis justru malam. Bangun tidur lagi. Waduh, nah itu masalahnya. Jelang subuh tuh efektif dok. Bener, bangun malam gitu kan sambil nulis. Kalau saya sih demikian Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau udah pas apa target deadline gitu ya, waduh udah. Pokoknya itu paling efektif tuh. Seminggu nggak selesai kalau semalaman aja udah. Fokus gitu ya jam 2 sampai mau subuh itu nulis aja Bapak Ibu. Wah itu hening enak. Cobain. Ya, insyaallah. Terima kasih dok. Benerin tapi jangan jaya aja, dibenerin, dikerjakan ya. Kan udah diperiksa tadi Oh harus. iya, bagus ya. Baru belajar dok, masih kaget-kaget. Ya, baru belajar lagi. Ngambil datanya harus nunggu anak sekolah dulu dok. Iya, tapi kan ada data-data yang sebelumnya Pak.
Kan bisa Ngobrol dilakukan. sama Ada. Oh, iyalah. Ayo coba mengajar udah berapa lama? Paling sebenarnya berapa lama pengalaman mengajar? Saya pengen tahu di forum ini ayo. Ada yang baru 1 tahun ngajar? enggak lah, pasti lebih. Wah, 20, apalagi. 20. 20. Wah, 20 apalagi tahun. 20. Iya. Pasti sudah ngelontok lah permasalahan di sekolah itu tinggal dibunyikan sesuai fakta. Terlalu banyak masalah jadi Sulit menuangkan dalam Masalah permasalahan. pinjol, Bu. Masalah pinjol jangan diikut-ikut di sini, Bu. Bukan, Ayo, enggak Bu masalahnya Kulsum. kan pasti anak-anak yang ditemui di lapangan itu kurangnya minat membaca gitu kan, rata-rata seperti itu. Yang jadi PR sih terus terang kalau di saya tuh pas nanya ke guru-guru tuh pasti minat baca anak yang kurang. Cuman menuangkan dalam kalimat untuk penelitian sama masih bingung nih metode atau apa ya yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada gitu. Masih bingung seperti itu dok kalau saya. Mengatasi masalah yang ada ya jangan tanya ke saya. Bapak Ibu obatnya 1. BACA, baca. Oke, Iya, siap. itu. literasi. Kitanya juga BACA, literasi. Ya, sama Bu, saya juga gitu. Buka artikel ya dok ya kalau gitu ya. Iya, baca artikel, rajin banyak baca. BACA, Kemarin baca. Iqra, Bu, jawabannya itu wis. Nggak akan kemana-mana itu. ya baik. Ya, Terima betul kasih nggak? ya tipsnya. Baru Iyalah. belajar Yuyun kemarin jadi harus beres satu. Jadi insya Allah dikait-kaitkan insya Allah. Makasih ya dok. Oh bisa lah. Nggak ada yang bisa. Selama kita di dunia itu nggak ada yang nggak bisa, Bu. Ya. Terima Ya, kasih optimis aja. motivasinya. Gaji naik, optimis. Sawah naik. Itu aja. Saya denger aja nggak masalah. Seneng kok, saya kok seneng. Ya, Kalau Bapak Ibu amin ya Rabb. gajinya naik kan, saya seneng sebagai apa ya pendidik juga seneng. Mungkin nanti kalau guru naik ya dosen kalau habis ini juga naik kan gitu aja. Kita Amin. masalah. Amin. Di pasar harga udah naik duluan sebelum Betul, Bu. iya, udah naik Apalagi duluan. PPN 12% nih. Itu survei. Pajak aja Hasil jadi survei naik itu 12. survei. Nah, itu. PPN yang 12% ya. Ya, 12%. Ya nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Saya ingat betul kata itu guru saya. Banyak itu belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Banyaklah bersyukur kata guru saya sih gitu. Betul nggak Pak Bu? Ya dirasakan aja sih. Betul, Banyak betul, itu Pak. belum Betul, cukup. Dok, betul. Iya. Tapi sedikit itu belum tentu kurang. Yang baik itu ketika kita butuh apa ada. Ketika Waluya, butuh waluya, waktu pengen perlu bangun ayah. rumah ada. Pengen anak sekolah Iya. ada. Itu Ya. namanya benar. keberkahan. Itu namanya Perlu ayah. waluya. Walunya itu apa Bu? Waluya itu. Pas perlu ayah. Iya, Iya, waluya. itu loh Itu Bu. benar-benar. Yang bagus itu walukuk, Bu. Waktu perlu cukup. Ya Ada, namanya Pak. ada. Jadi cukup. Ya. Ada belum Baik. tentu cukup. Ya, baik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa apa yang kita pelajari bersama-sama menjadi keberkahan bagi kita semua Bapak Ibu ya. Kesehatan, selalu diberikan kesemangatan, selalu semangat ya dalam menuntut ilmu karena ilmu menjadi bagian kita untuk apa namanya ibadah gitu ya. Menuntut ilmu itu adalah sebuah jihad. Ya, jihad katanya kan jihad mengurangi kebodohan. Jihad itu Amin. pahalanya luar biasa, Ibu. Maka kalau Bapak Ibu mau dengan ikhlas ya, insya Allah kita dapatkan pahala dari Tuhan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih lebih melanjutkan gitu ya, melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan sehingga nanti Luring, Dok, luring. ya Satu. luring, mudah-mudahan nanti selama di luring itu kita bisa ngobrol banyak. Ya. Ngobrol terkait dengan proposal. Mudah-mudahan setelah perkuliahan ini proposalnya sudah jadi. Itu harapan. Amin, ya Rabbal alamin.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Bapak. dong. Makasih banyak Pak Didit. Bapak. Terima kasih dong. Bangga Pak Teguh. Dulu Oke, Pak difoto belum? Cendil. Ayo, dulu dipoto. Di Bapak aja Pak, saya kurang bagus ininya, kondisinya. Bantu ya. Heeh. Kurangnya atau apanya Pak Cendil? Ayo Pak Lagi Teguh. satu lagi. Siapa Pak Teguh? Satu. Dah. Udah. Mau lagi? Oke. Pakai ya, pakai gaya. 3. Oke. Oke, bye. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. Salam. Terima kasih Terima Pak kasih, Didit. Pak Sehat Dr. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Ada. Hari ini ada kuliah lagi nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada. Selamat Yuyun. Nggak ada Bu. Udah Bu Bu, Yenti. Udah ya. Bu, tunggu sampai jam berapa itu? Jurnal sampai jam berapa? Besok jam 7 malam Kamis. besok, Jurnalnya Selasa. dikumpulin kapan hari ini juga? Besok jam 7 malam. Dikumpulinnya sekarang ya jurnalnya? Belum, Bu. Oh, jurnalnya Saya besok info sekalian. dulu ke Dr. Yuyun ya. Iya. Oh ya udah ini masih edit Saya info lagi. dulu. Iya, oke baik. Nanti berkabar Baik, ya, info di masih grup. edit Terima soalnya. kasih Bapak Ibu Ya, hebat. Assalamualaikum. Pamit.